Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Mari kita mulai ibadah kita. Kita masuk dalam persiapan. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini? Mari kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat diundang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara. Amin. Hadirlah bersama kami, ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita puji nama Tuhan dari PKJ nomor 7 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bermazmur seumur hidupku. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Menikmati dan melihat semua ciptaan Tuhan yang indah. Dan kami juga bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, yang begitu sangat mengasihi kami dan begitu sangat mencintai kami sebagaimana adanya kami ya Bapa. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami juga boleh bersyukur karena Tuhan telah mengizinkan kami untuk bisa bersama-sama bersekutu, memuji dan melayani namamu ya Tuhan. Seberapa ada kami yang ada pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa dan kami memohon pengampunan kepadamu atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Baik itu atas perbuatan kami, perkataan kami yang sering menyakiti hati sesama kami ya Bapa. Ampunilah kami Tuhan agar kami bisa benar-benar layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami kepadamu, agar Tuhan membentuk kami menjadi manusia yang lebih luar biasa lagi, menjadi orang yang baik. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas yang menjadi petunjuk hidup baru
terdapat dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-13 yang mengatakan demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Puji nama Tuhan kembali dari Kidung Pujian Pertolonganmu. Dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa sebagai ucapan syukur kita. Terpujilah Allah di bumi dan di sorga, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, pembawa damai sukacita, pembawa kebahagiaan dan pembawa keselamatan bagi kami. Bapa yang berada dalam sorga, pada hari ini, pagi ini Tuhan, kami bersama-sama jemaat menghadiri di tempat yang Maha Kudus. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan memberikan keselamatan dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, memberikan juga kesempatan sekali lagi Tuhan
untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah menjadi berkat dan membawa damai sejahtera bagi kami. Amin. Yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis yang terambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat pertama hingga kelima dan ayat ke-15 hingga 16 yang demikian bunyinya. Dengan perikop aman dalam tangan Tuhan. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku kepadamu, aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allah. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara jemaat Tuhan, diundang bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersama-sama meminta hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih pada kesempatan hari ini, di mana Tuhan boleh izinkan kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat Tuhan agar kami bisa memahami arti dari kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu juga Tuhan dapat menjadi penuntun dalam jalan kehidupan kami. Dan kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hati dan pemikiran kami masing-masing pribadi. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Di bawah judul perikop Rumah Bapa. Ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal,
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kamu berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku lakukan kepadamu, aku tidak katakan dariku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah istilah yang sering kita dengar, malu bertanya, sesat di jalan. Dan manusia diciptakan dalam kesempurnaan secara fisik, akal, dan pikiran oleh Tuhan. Sehingga Alkitab menuliskan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna. Dalam Kejadian pasal pertama ayat yang ke-27a mengatakan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kesempurnaan yang diberikan Allah bagi manusia, tentu agar manusia dapat mempergunakan semuanya itu dengan baik. Dan dalam hal ini mari kita bersama-sama melihat bagian anggota tubuh yang harus lebih peka kita gunakan. Yang pertama, telinga. Telinga merupakan bagian anggota tubuh untuk dapat mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan yang kedua adalah mata. Mata yang bertujuan untuk melihat karya-karya Allah yang agung dan luar biasa indah dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, hati. Hati yang peka untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan. Dan tiga bagian anggota tubuh ini merupakan bagian yang sangat perlu untuk diperhatikan oleh kita. Dan bukan berarti bagian anggota tubuh lain itu tidak penting. Namun dalam melihat bagian firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada kesempatan hari ini, kita diajak untuk dapat melihat, untuk dapat mendengar, dan untuk bisa peka terhadap suara Allah melalui firman-Nya. Dan konteks firman Tuhan hari ini berbicara tentang rumah Bapa. Artinya ada bagian yang telah Allah sediakan untuk kita sebagai manusia, yaitu tempat yang indah, tempat yang kekal. Dan untuk sampai ke sana tentu diperlukan hati yang tulus, telinga yang mau mendengar, dan mata yang hanya tertuju kepada jalan Tuhan. Dan yang kita perlukan di sini hanya satu, yaitu sebuah kepercayaan hati untuk dapat percaya kepada Tuhan. Kita dapat melihat pada ayat yang pertama. Sebuah jaminan yang diberikan oleh Allah kepada manusia,
yaitu janji bahwa Ia akan datang kembali untuk menemui kita pada ayat yang ketiga. Artinya adanya bentuk kepedulian yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan Dia memberikan jalan yang benar agar manusia tidak tersesat, agar manusia tidak berjalan di jalan yang salah untuk mendapatkan kesenangan hidup. Sebab Ia berkata dalam firman-Nya, yaitu pada ayat yang ke-6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Lalu bagaimana agar kita bisa dapat melihat jalan kebenaran dan hidup itu? Jawabannya adalah percaya. Kita melihat pada ayat yang ke-11a yang berkata, percayalah kepadaku bahwa Aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak jalan yang diberikan oleh dunia ini. Bahkan janji-janji yang dijanjikan oleh dunia ini begitu sangat indah, menjanjikan sebuah kebahagiaan, dan tidak sedikit pun manusia yang terjerumus di jalan yang salah tersebut. Jalan yang awalnya tampak indah, jalan yang awalnya mulus namun berujung kepada kebinasaan. Dan beda halnya dengan jalan Tuhan. Diperlukan ketekunan dan kesungguhan hati serta kepekaan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pilihan diperhadapkan bagi kita pada saat ini. Apakah kita akan memilih di jalan yang awalnya menunjukkan kebahagiaan namun berujung kepada kebinasaan, atau jalan yang diberikan oleh Tuhan meski terasa sakit, terasa berat untuk dilewati, namun berujung pada sebuah kebahagiaan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menggunakan mata kita, menggunakan telinga kita, dan hati kita hanya tertuju dan peka terhadap suara Allah di dalam firman-Nya untuk dapat melihat jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan
kita bersama-sama berdoa, menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu Tuhan mengajarkan kami untuk lebih peka menggunakan seluruh anggota tubuh kami, terutama ketika kami menggunakan telinga, mata, bahkan hati kami masing-masing pribadi ya Tuhan. Biarkanlah juga Tuhan kami boleh menggunakan semuanya itu dengan bijaksana. Biarlah juga Tuhan kami menggunakan itu dengan bertanggung jawab ya Bapa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan suluh bagi langkah kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai orang percaya hanya kepada Tuhan saja. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami mau berdoa dan kami juga bersyukur ketika Tuhan boleh izinkan kami untuk bisa memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing pribadi ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami keluarga yang indah, yang Tuhan percayakan bagi kami agar kami bisa memadu kasih di dalamnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh anggota keluarga kami masing-masing. Biarlah melalui keluarga kami Tuhan, nama Tuhan juga semakin dipermuliakan. Biarlah juga Tuhan melalui keluarga kami masing-masing pribadi, semua orang melihat betapa baik Tuhan itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah juga Tuhan kami boleh menjadi keluarga Kristen yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang di luar sana ya Bapa. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada minggu ini boleh berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran bahkan ulang tahun pernikahan ya Tuhan. Diberkatilah kehidupan mereka Tuhan dalam pertambahan usia pernikahan, bahkan dalam pertambahan usia mereka juga ya Tuhan. Biarlah juga senantiasa hikmat Tuhan juga ada atas mereka, dan biarlah juga Tuhan mereka senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka masing-masing pribadi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang agung, Engkau juga Allah yang berkuasa dalam kehidupan setiap orang yang percaya ya Bapa. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa menyatukan hati dan pemikiran kami masing-masing pribadi, di mana pada tahun ini adalah tahun yang terberat kami rasakan. Bukan hanya pada kami saja Tuhan, tetapi kepada seluruh orang yang ada di dunia ini. Di mana wabah virus corona boleh merajalela di dunia ini ya Tuhan. Dan kami bersatu hati berdoa Tuhan, dalam kerendahan hati kami masing-masing pribadi. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah kami senantiasa dikuatkan Tuhan dalam menghadapi pandemi virus corona ini ya Bapa. Berikanlah kami senantiasa kesehatan, kekuatan, agar kami juga bisa menopang dan agar kami juga bisa menguatkan saudara-saudara kami yang lain. Bagi mereka Tuhan, para medis, dokter, perawat, bahkan siapapun yang ambil bagian untuk bersama-sama berperang melawan virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka, kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, kesehatan bagi mereka, agar mereka juga boleh diberikan hikmat oleh Tuhan, agar mereka bisa melakukan segala sesuatu yang menjadi bagian mereka dengan baik dan bertanggung jawab ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Biarlah juga Tuhan, hikmat daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan boleh nyata atas kehidupan mereka. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dan kami benar-benar menyerahkan hati dan pemikiran kami juga hanya kepada Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur, nas pengantar. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan,
sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kepunyaan-Mu lah yang ada di langit dan yang ada di bumi ini, yang telah Engkau serahkan kepada kami. Tuhan, melalui usaha dan pekerjaan kami telah banyak menerima berkat. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Kami mohon Engkau juga memberkati yang masih ada tersisa di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan menyerahkan persembahan ini. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita puji nama Tuhan dari Kidung Jumat nomor 402 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-4. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Lalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun. Kuperlukan juru selamat, agar ku dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita bersama-sama menerima berkat. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin, amin.